Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair, kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anakku sekalian kelas 5? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alat gerak pada manusia. Nah, kita dapat bergerak, kita dapat berjalan, berlari, menggerakkan badan kita karena kita memiliki sistem gerak. Dan sistem gerak pada manusia tersusun atas dua, yaitu tulang dan otot. Nah, tulang dan otot. Otot di sini itu bukan berarti otot yang sering dipamerin. Kayak gimana? Kayak gini misalnya nih otot saya nih. Nah, ini otot bukan cuma di sini. Ya, di seluruh tubuh kita ada ototnya atau yang sering kita sebut dengan daging. Itu otot ya. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan bahas dua saja, yaitu rangka dan persendian. Baik, langsung saja. Yang pertama rangka. Rangka tersusun dari tulang-tulang. Kemudian fungsinya yang pertama membentuk dan menegakkan tubuh. Ya, tentu saja. Rangka mungkin ibarat seperti besi pada bangunan. Kamu pernah lihat ada pembangunan misalnya rumah atau bangunan-bangunan gedung yang lain, pasti sebelum diberi semen, pasir akan dibuat rangka terlebih dahulu yang terbuat daripada besi. Ya, betul? Nah, itu besi pada bangunan, pada tiang, itu mungkin tulang pada tubuh manusia. Ya, seperti itu untuk membentuk dan menegakkan tubuh. Sebuah tiang, rumah tanpa rangka dalamnya, dia akan mudah roboh. Ya, tidak akan kuat. Sama halnya seperti manusia. Yang kedua ada melindungi organ-organ tubuh bagian dalam. Nah, bagian dalam kita di sini ada seperti jantung, paru-paru, lambung, dan lain sebagainya, dilindungi oleh rangka yang ada dalam tubuh kita. Ya, di sini ada tulang rangka di sini depan. Ya, itu yang melindungi daripada organ-organ dalam. Bayangkan, misalnya tidak ada rangka, ya mungkin akan rentan sekali organ dalam kita terluka ketika ada benturan dan lain sebagainya. Setelah itu membantu pergerakan tubuh, ya tentunya. Dengan adanya tulang kita dapat menggerakkan tubuh kita. Dan terakhir tempat pembentukan sel darah merah. Kemudian tulang merupakan alat gerak pasif yang hanya dapat bergerak jika dibantu otot dan persendian. Ya, tentu. Contohnya seperti ini. Ya, Ustadz menggerakkan tangan, menggerakkan jari-jari tangan karena Ustadz menggerakkannya. Ketika Ustadz diam, ketika Ustadz tidur misalnya, ya dia tidak akan bergerak. Ya, kecuali Ustadz kehendaki dengan bergerak, dia akan bergerak. Kemudian yang terakhir, berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 3. Nah, di sini berdasarkan bentuknya ada tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Seperti apa sih? Kita lihat. Nah, di sini ada gambarnya. Jadi berdasarkan bentuknya itu ada 3 ya, tulang pipa. Gambarnya seperti sini yang A. Merupakan tulang berbentuk silinder dan berongga di bagian tengahnya ya, persis pipa. Seperti itu ya pipa. Tahu pipa? Seperti itu ya. Contohnya tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Nah, itu terdiri atas tulang pipa. Kemudian yang kedua tulang pipih. Ini seperti ini gambarnya. Merupakan tulang berbentuk pipih. Ya, berbentuk pipih. Contohnya adalah tulang belikat. Yang ketiga tulang pendek. Merupakan tulang berukuran pendek. Contohnya ruas pergelangan kaki atau ruas pergelangan tangan juga sama ya, terdiri pada tulang-tulang pendek. Selanjutnya tadi berdasarkan bentuknya. Nah, sekarang berdasarkan jenis zat penyusunnya. Tulang dibagi menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, dari bahasanya pun kita bisa tahu ya. Tulang keras berarti tulang yang tersusun dari zat kapur. Dalamnya ada kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Contohnya tulang anggota gerak dan tulang belakang. Nah, itu tulang keras. Kemudian ada juga yang kedua, kebalikannya, yaitu tulang rawan. Merupakan tulang yang bersifat lentur karena memiliki sedikit zat kapur. Contohnya cuping hidung dan daun telinga. Nah, ini ya. Kita bisa pegang di sini. Ya, ada tulang. Cuma di situ tulang rawan. Ya, sama daun telinga. Ya, di sini dia memiliki tulang rawan. Nah, ini termasuk
daripada kuasa Allah. Bayangkan kalau misalnya daun telinga kita terdiri atas atau terbentuk daripada tulang keras. Bayangkan ketika tidur mungkin tidak akan nyenyak, tidak akan betah, ya kan, karena tulangnya keras, tidak akan nyaman. Ya seperti itu ketika kita tidur. Nah, daun telinga kita fleksibel, ya bisa bentuk, bisa tidak keras, ya seperti itu. Kemudian ada yang terakhir, rangka manusia terdiri atas rangka tengkorak, rangka badan, dan anggota gerak. Nah, kita lihat satu-satu. Pertama, rangka tengkorak. Nah, di sini ya, di sini bagian daripada rangka tengkorak. Ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis, tulang belakang kepala atau kepala belakang, kemudian tulang ubun-ubun. Nah, di sini salah satu fungsi daripada tulang tengkorak atau rangka tengkorak yaitu untuk melindungi organ dalamnya, yang paling penting yaitu otak, ya. Karena otak manusia termasuk daripada organ yang vital. Maka tulang tengkorak dia berfungsi untuk melindunginya. Selanjutnya ada tulang bagian badan. Ya, bagian tengah manusia, bagian badan itu ada di sini, bisa dilihat. Terdiri atas tulang leher, tulang dada, tulang belikat, tulang rusuk, dan lain sebagainya. Ya, di sini. Dan fungsi daripada tulang rusuk di sini itu untuk melindungi organ dalam tadi yang kita bahas. Ya, di sini ada jantung, paru-paru, lambung, dan lain sebagainya. Nah, di sini dilindungi oleh tulang rusuk. Tulang belakang yang fungsinya untuk menegakkan tubuh. Nah, di sini ya, tulang belakang kita fungsinya untuk menegakkan tubuh. Ini rangka badan. Yang terakhir ada rangka bawah atau anggota gerak. Dan anggota gerak pun dibagi menjadi dua. Ada anggota gerak atas dan ada anggota gerak bawah. Atas berarti dia tangan. Di sini ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta di sini. Kemudian ada di bawah tulang jari tangan. Di bagian kaki ada tulang paha, tulang betis, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di gambar sini ya. Nah, ini gambar daripada rangka. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang persendian. Persendian merupakan pertemuan antara dua tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Nah, kita tahu ya, sendi-sendi seperti itu. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Ada beberapa sendi. Ya, bisa lihat di buku juga, itu buku paket kamu, paket IPA, ada di halaman 5. Ya, di situ ada pembahasan tentang sendi. Yang pertama ada sendi putar. Ya, contohnya di sini pertemuan tulang leher. Kita lihat ya gambarnya. Leher di sini. Dan tulang leher itu maka yaitu sendi putar. Nah, dia bisa memutar, ya, bisa memutarkan kepala kita. Kemudian di bawahnya ada sendi engsel yang ada di tangan kita. Ya, dia bentuknya seperti engsel pada pintu, ya kan? Nah, dia bentuknya persis seperti itu. Fungsinya pun sama. Kemudian di bawahnya lagi ada sendi pelana. Sendi pelana contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Kemudian dapat digerakkan ke dua arah, ya. Sendi peluru. Sendi peluru tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Ya, seperti ini untuk sendi peluru. Nah, jadi tulang yang berbentuk bola dengan tulang yang berbentuk mangkuk. Seperti ini. Nah, dia bisa bergerak. Contohnya yang ada apa? Di tulang paha. Bisa lihat antara panggul dan tulang paha. Di gambar sini ya, bisa dilihat. Jadi tulang paha dia ujungnya seperti bola. Kemudian tulang panggul dia mangkok sehingga bisa bergerak seperti ini, ya. Dan terakhir ada sendi geser yang terdapat di pergelangan kaki bawah sini, ya, menggeser seperti itu. Baik, kita sudah ada di penghujung pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.